Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, saya Lampir Sinaga, ahli media analis kesehatan, peserta Latsar CPNS gelombang 4, golongan 2, angkatan 10, kelompok 2, BPSDM Kalimantan Tengah tahun 2022. Pada video ini, saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi yang telah saya lakukan di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Selamat menyaksikan. Optimalisasi pengisian data identitas pasien pada formulir permintaan darah dan tabung sampel di bank darah melalui sosialisasi pendampingan berkelanjutan atau SANTAN pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dengan mentor Bapak Sony Saputra SKMMM, penguji Bapak Dr. Diplan SPD MPD, dan coach Bapak Dr. Konrad Sawang MPD. Unit kerja saya di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Yang melatar belakangi laporan aktualisasi ini adalah sasaran keselamatan pasien merupakan syarat untuk diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh KARS. Berdasarkan panduan SKP 1 Rumah Sakit Sultan Imanuddin, identifikasi pasien adalah suatu proses untuk memberi tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan identitas pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan, pengobatan, dan tindakan atau prosedur yang tepat dan benar. Setiap sampel yang datang ke unit bank darah harus membawa formulir permintaan darah dan sampel ETA. Identitas pasien pada bagian pra-analitik sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan saat melakukan pemeriksaan golongan darah dan cross-match serta penulisan dalam pemberian produk darah. Gagasan pemecahan isu dengan melakukan sosialisasi pendampingan berkelanjutan atau SANTAN dengan Pokja Sasaran Keselamatan Pasien atau SKP untuk membahas tentang cara pengisian identitas pasien pada formulir permintaan darah dan tabung sampel di unit bank darah RSUD Sultan Imanuddin. Kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1, saya melakukan koordinasi dengan Bapak Baktioso selaku Kepala Ruangan Bank Darah RSUD Sultan Imanuddin. Dan saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Dan saya juga melakukan koordinasi dengan Bapak Sony Saputra selaku mentor. Kegiatan 2, saya melakukan koordinasi dengan Pokja SKP untuk membahas mengenai kegiatan SANTAN. Yang pertama, saya melakukan koordinasi dengan Bapak Wahyono selaku Ketua Pokja SKP. Pada kegiatan ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan Ibu Surati selaku perwakilan Pokja SKP 1 tentang mengidentifikasi pasien dengan benar. Kegiatan 3, saya mengidentifikasi dan mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan SANTAN dengan Pokja SKP. Yang pertama, saya mencari dan mengumpulkan materi yang menjadi pedoman identifikasi pasien dengan berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Pokja SKP, Bapak Efraim. Kemudian dilanjutkan, saya merancang checklist untuk keperluan monitoring dan evaluasi bersama teman sejawat dan Kepala Ruangan Bank Darah RSUD Sultan Imanuddin. Pada kegiatan ini saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai dasar akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini adalah laporan checklist kepatuhan identifikasi pasien di Bank Darah RSUD Sultan Imanuddin dengan rentang waktu 23 Agustus sampai 23 September 2022. Kegiatan 4,
saya melakukan santan tentang identifikasi pasien dengan Pokja SKP. Pada tanggal 22 Agustus 2022, saya meminta izin terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan Bapak Sony Saputra selaku mentor untuk pelaksanaan santan. Kemudian dilanjutkan dengan meminta izin, berkoordinasi, dan menyerahkan permohonan izin dan undangan santan kepada Bapak Wahyono selaku Ketua Pokja SKP untuk pelaksanaan santan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022, saya melakukan kegiatan santan yang diawali dengan laporan pagi ruang keperawatan terlebih dulu. Setelah itu, Bapak Wahyono selaku Ketua Pokja SKP membuka jalannya sosialisasi. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kepala keperawatan RSUD Sultan Imanuddin. Pada kegiatan aktualisasi pagi hari ini, saya akan menyampaikan sosialisasi pemeriksaan golongan darah dan golongan. Pada kegiatan ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai dasar berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini adalah undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendampingan berkelanjutan bersama Pokja SKP. Setelah melakukan santan dengan Pokja SKP di hari yang sama tanggal 23 Agustus 2022, saya melanjutkan kegiatan 5 dengan melakukan monitoring dan evaluasi hasil santan bersama rekan sejawat yang ada di unit BDRS. Selain itu, saya juga menyampaikan kepada rekan sejawat mengenai pengisian lembar checklist laporan rekapan data tentang kelengkapan identifikasi pasien. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, kegiatan 6, saya menyusun dan membuat laporan pelaksanaan aktualisasi dari berbagai sumber. Ini saya lakukan dari awal hingga akhir saya menjalankan aktualisasi saya di RSUD Sultan Imanuddin. Pada kegiatan yang terakhir ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai dasar akuntabel, kompeten, dan harmonis. Hasil aktualisasi. Yang pertama, saya telah melaksanakan habituasi core values ASN berakhlak dalam rangka mewujudkan diri saya menjadi ASN Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. 2. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, maka isu yang diangkat dapat teratasi. Berikut adalah jumlah pasien di Bank Darah RSUD Sultan Imanuddin dan angka kepatuhan pengisian data identitas pasien di Bank Darah dalam rentang waktu Juli sampai dengan September 2022. Melalui tabel dan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan santan dengan Pokja SKP, angka kepatuhan pengisian data identitas pasien di Bank Darah masih 67,1%, dengan jumlah pasiennya 170 pasien. Setelah dilakukan santan dengan Pokja SKP pada tanggal 23 Agustus 2022, hanya tersisa satu formulir permintaan darah dan tabung sampel yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya print label pada ruangan asal formulir tersebut dikirim, sehingga disimpulkan bahwa angka kepatuhan pengisian data identitas pasien di Bank Darah pada bulan September 2022 telah mencapai 100%. Kesimpulan, dengan melakukan kegiatan habituasi dapat mewujudkan diri saya menjadi ASN berakhlak dalam rangka menjadi ASN Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. Dan dengan melakukan kegiatan aktualisasi pada latihan dasar CPNS yang telah saya laksanakan di tempat kerja, saya menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi pendampingan berkelanjutan atau santan dengan Pokja SKP kepada seluruh petugas ruang keperawatan dapat mengoptimalisasi pengisian data identitas pasien pada formulir permintaan darah dan tabung sampel di Bank Darah dengan hasil capaian 100%. Rekomendasi.
1 bagi peserta Latsar. Nilai-nilai dasar ASN tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan Latsar saja, tetapi dapat terus berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sesuai visi misi dari unit kerja. 2. Bagi rekan sejawat, dapat terus berkomitmen menerapkan pengisian data identitas pasien pada formulir permintaan darah dan tabung sampel dengan lengkap di bank darah pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. 3. Bagi unit kerja, untuk kedepannya diharapkan penginputan semua data pasien di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sudah mengarah ke online atau media elektronik, agar visi dan misi unit kerja dapat tercapai lebih maksimal dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dapat terus dilakukan. Demikian laporan aktualisasi yang sudah saya lakukan. Saya berharap lewat video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada lingkungan kerja kita. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan video dan penyusunan laporan aktualisasi ini. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian kata atau tindakan saat menjalankan aktualisasi ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.